Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah lupa kita senantiasa panjatkan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmatnya, rahmatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui channel YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kajian tentang amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhiru min ramadhana syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa auqadha ahlahu. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan atau menceritakan bahwasanya ketika masuk pada 10 akhir Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Baiklah, akan saya sampaikan satu demi satu apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sebagai percontohan atau sebagai qudwah bagi kita semua. Yang pertama, Rasulullah mengencangkan sarungnya. Ini mengandung suatu makna bahwasanya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan Rasulullah biasa melakukan suatu kegiatan yaitu iktikaf. Rasulullah meninggalkan istri-istrinya. Artinya apa? Rasulullah tinggalkan hasratnya untuk menggauli istrinya. Fokus kepada kegiatan ibadah. Sehingga hal-hal yang sifatnya kesenangan, hal-hal yang sifatnya santai-santai dan lain sebagainya pada 10 malam terakhir Ramadan ini ditinggalkan. Itu yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan dari apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Itu makna dari syadda ma'zarahu, mengencangkan sarungnya. Kemudian ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya. Dalam suatu nukilan yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip atau dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan anna ihya'aha ay ihya'a lailatul qadri, bahwa sesungguhnya menghidupkannya artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi riwayat ini ya, menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menghidupkan malamnya itu. Bahwa yang dimaksud menghidupkan malamnya atau menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah yahsulu bi ayusalliyal isya'a fi jama'atin, ya, menghadiri sholat isya secara berjamaah. Jadi dimulai ya dengan melakukan sholat isya secara berjamaah. Ya. Kalau dalam situasi normal ya tidak seperti saat ini yang sedang ada wabah pandemi corona, nah, kita hidupkan masjid, kita makmurkan masjid. Ya, kita sholat berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat ibadah. Namun dalam situasi seperti saat ini yaitu situasi pandemi corona, maka sholat jamaah isya ini yang dimaksudkan ya kita bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama istri kita, kita melakukan sholat
jamaah isya. Ya. Itu yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya yang pertama. Ya. Jadi ayusalliyal isya'a fi jama'atin. Lanjut wa ya'zimu, kemudian wa ya'zimu, dan mengazamkan, ya, bersungguh-sungguh, ya, meneguhkan, ya, ala ayusalliya subha, untuk menunaikan sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah. Jadi mulai dilakukan sholat isya secara jamaah, dan di dalam hati ini bersungguh-sungguh besok paginya harus melakukan sholat subuh pula berjamaah. Ini yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya. Jadi diawali dengan sholat isya berjamaah sampai kemudian nanti sholat subuh berjamaah. Dan di antara sholat isya dan sholat subuh ini tentu ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan dalam rangka ihya'al lailatul qadri, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Misalnya kita bisa melakukan tilawatul Quran, kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita bisa berzikir, kita bisa bertasbih, kita bisa melakukan amalan-amalan lain yang sifatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah auqadha ahlahu. Rasulullah biasa membangunkan keluarganya. Mengapa demikian? Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita mengajak keluarga kita, mengajak istri kita, mengajak anak kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama menemukan, meraih suatu malam kemuliaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, maka kita, ya, harus mengajak keluarga kita, membangunkan keluarga kita untuk melakukan suatu peribadatan, terutama qiyamul lail. Jadi setelah sholat isya bisa kita isi dengan tadarus, ya, tilawah Al-Quran, bisa berzikir, ya, bisa membaca buku-buku terkait dengan dinul Islam, menambah wawasan kita. Kemudian setelah kita tidur, ya, kemudian kita bangun untuk melakukan qiyamul lail, ya, sholat malam. Karena dengan melaksanakan sholat malam, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkoma lailatal qadri, ya, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan, ya, sholat lail atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian doa apa yang hendaknya kita amalkan, ya, pada malam Lailatul Qadar itu? Kembali disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, in alimtu ayu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in alimtu, jika aku tahu, seandainya aku tahu, ayu lailatin, malam yang mana Lailatul Qadri, termasuk malam Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, apa yang hendak aku ucapkan, nah, pada malam itu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sungguhnya engkau afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah. Kemudian mungkin timbul di antara kita, mengapa Rasulullah mengajarkan kepada kita pada malam kemuliaan, malam yang diberkahi, malam yang agung, supaya kita berdoa. Doanya adalah apa? Doa mohon ampun, ya. Mengapa? Di dalam kajian yang lalu, ya, di channel YouTube ini atau di MS channel ini pernah saya sampaikan bahwa doa yang paling utama, ya, itu adalah doa mohon ampun. Itu seutama-utamanya doa itu adalah doa mohon ampun. Mengapa? Karena ampunan Allah yang kita dapatkan nanti pada yaumul kiamah itu
harganya, nilainya jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Apakah tidak boleh berdoa dengan doa-doa yang lain? Boleh, ya, silahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau berdoa dengan hajat keinginannya masing-masing. Namun doa yang diutamakan ya, pada malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diutamakan. Setelah itu mau berdoa-doa yang lain monggo, ya, silahkan. Itu biasa dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW melakukan iktikaf di masjid, ya. Namun dalam situasi seperti saat ini pandemi corona, ya, maka kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu di rumah kita masing-masing, ya. Kita songsong, kita raih, kita temukan malam kemuliaan itu, dan mari kita lakukan amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini untuk meraih dan menemukan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita masing-masing. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dimanapun Anda berada, kajian pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan ini pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Demikian, nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.